selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran matematika hari ini, kita akan belajar mengenai luas permukaan bangun ruang. Ayo kita mulai pembelajarannya. Baiklah, sebelumnya kita sudah belajar tentang volume bangun ruang. Pada volume bangun ruang, kita belajar mengenai seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam sebuah bentuk bangun ruang. Nah, untuk hari ini kita akan menghitung luas permukaan dari bangun ruang tersebut. Apakah itu luas permukaan bangun ruang? Jadi, luas permukaan bangun ruang adalah jumlah luas seluruh permukaan atau bidang bangun ruang tersebut. Dengan kata lain, di sini kita akan menghitung luas bagian luar dari bangun ruang tersebut, atau disebut juga kita akan menghitung berapa luas jaring-jaring dari bangun ruang tersebut. Untuk bangun ruang yang pertama ada kubus. Rumus luas permukaan kubus adalah 6 dikali S dikali S atau 6 dikali S kuadrat, di mana S adalah rusuk dari kubus tersebut. Bisa anak-anak perhatikan pada gambar yang mana disebut dengan rusuk. Ayo kita pelajari contoh soal berikut. Baiklah, di sini ada contoh soal kubus dengan panjang rusuknya 10 cm. Diketahui rusuknya 10 cm, yang ditanya luas permukaannya. Jadi kita masukkan rumus luas permukaan 6 dikali S dikali S. Berarti 6 dikali 10 dikali 10 yaitu 600 cm persegi. Selanjutnya ada balok. Rumus luas permukaan balok adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Anak-anak bisa perhatikan keterangan pada balok pada gambar tersebut, di mana AB merupakan panjang, sedangkan BC lebar dan GC merupakan tinggi balok tersebut. Berikut contoh luas permukaan balok. Perhatikan gambar balok pada gambar. Di sana panjangnya 14 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 8 cm. Yang ditanya luas permukaan. Kita masukkan rumusnya 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kita harus selesaikan dulu yang di dalam kurung, setelah itu dikalikan 2, hasilnya 488. Selanjutnya ada luas permukaan prisma tegak segitiga. Rumus luas permukaan prisma tegak segitiga adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi prisma, di mana tinggi prisma adalah panjang rusuk antara alas dan tutup prisma. Bisa anak-anak perhatikan pada gambar. Gambar alas dan tutup prisma berbentuk segitiga. Maka untuk luas alas dan keliling alas, kita bisa gunakan rumus luas dan keliling segitiga. Miss ingatkan kembali untuk rumus luas dan keliling segitiga yang sudah anak-anak pelajari sebelumnya. Bisa perhatikan pada gambar, di sana ada dua jenis segitiga, yaitu segitiga siku-siku dan segitiga sama kaki. Untuk luas, maka kita gunakan rumus setengah dikali alas segitiga dikalikan tinggi segitiga. Anak-anak bisa perhatikan letak alas dan tinggi segitiganya. Sedangkan keliling segitiga, kita hanya perlu menjumlahkan ketiga sisi segitiga tersebut. Berikut contoh luas permukaan prisma tegak segitiga. Perhatikan gambar prisma tersebut. Diketahui luas alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan tinggi segitiga 12 dan alasnya 9. Dan diketahui juga keliling segitiga dan tinggi prismanya 10 cm. Maka luas permukaannya 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Kita masukkan luas alasnya setengah kali 12 kali 9. Selanjutnya dimasukkan kelilingnya 12 ditambah 9 ditambah 15. Pada luas kita boleh coret 2 dan 2-nya, hasilnya 108. Selanjutnya jumlahkan dulu kelilingnya, tinggal dikalikan 10, hasilnya 360. Jumlahkan keduanya, hasilnya 468. Selanjutnya ada bangun tabung. Rumus luas permukaan tabung adalah 2 dikali Pi dikali R dikalikan R ditambah
T atau tinggi tabung. Anak-anak bisa perhatikan letak jari-jari dan tinggi tabung pada gambar. Berikut contoh soal luas permukaan tabung. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui jari-jari tabungnya 7 cm dan tinggi tabungnya 25 cm. Pi-nya 22/7 karena jari-jarinya 7 cm. Maka luas permukaannya 2 dikali Pi dikali R ditambah T. Kita masukkan jari-jarinya 7. Anak-anak bisa perhatikan penyelesaiannya pada layar. Selanjutnya ada 5 segi 4. Rumus luas permukaan 5 segi 4 adalah luas alas ditambah 4 dikalikan luas sisi tegak. Perhatikanlah gambar tersebut. Luas alas bisa berbentuk persegi atau persegi panjang. Maka, untuk mencari luas alas, bisa gunakan rumus luas persegi atau luas persegi panjang tergantung soalnya. Sedangkan sisi tegaknya berbentuk segitiga, jadi kita gunakan luas segitiga untuk mencari luas sisi tegak. Untuk lebih jelasnya, kita pelajari contoh soalnya. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui luas alas berbentuk luas persegi panjang dengan panjang 21 dan lebar 7 cm. Dan luas sisi tegak yaitu luas segitiga dengan alas segitiga 7 cm dan tingginya 28. Maka luas permukaannya luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Luas alasnya berbentuk persegi panjang, maka kita masukkan rumus panjang kali lebar. Dan luas sisi tegaknya masukkan rumus luas segitiga. Anak-anak bisa perhatikan di sana hasilnya 21 dikali 7, terus 4 dikali setengah kali 7 kali 28, 4 sama 2-nya bisa kita sederhanakan, dan hasil akhirnya 539 cm persegi. Selanjutnya ada kerucut. Rumus luas permukaan kerucut adalah Pi dikali R ditambah S, di mana R merupakan jari-jari kerucut dan S adalah panjang garis pelukisnya. Anak-anak bisa perhatikan letak jari-jari dan garis pelukisnya pada gambar. Nah, kadang pada soal kerucut tidak diberitahu berapa panjang garis pelukisnya. Maka, untuk mencari garis pelukis, kita bisa mencarinya dengan rumus yang tertera pada layar, yaitu dengan cara mencari akar kuadrat jumlah jari-jari dan tinggi kerucut tersebut terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke contoh soal berikut. Perhatikan contoh soal berikut. Di sana diketahui jari-jarinya 7 cm, tingginya 24, dan panjang garis pelukisnya 25 cm. Kita masukkan luas permukaan, Pi kali R ditambah S. Kita masukkan jari-jarinya 7, dan garis pelukisnya 25. Anak-anak bisa perhatikan cara penyelesaiannya pada layar. Untuk bangun ruang yang terakhir, ada bangun bola. Rumus luas permukaan bola adalah 4 dikali Pi dikali R, di mana R merupakan jari-jari bola tersebut. Ayo kita langsung ke contoh soalnya. Perhatikanlah contoh soal berikut. Di sana ada gambar bola dengan jari-jari 14 cm. Maka luas permukaannya 4 dikali Pi dikali R. Kita masukkan jari-jarinya 14 cm. 14 dan 7 kita bisa sederhanakan jadi 2, maka hasilnya 2464. Baiklah, itu tadi materi kita tentang luas permukaan bangun ruang. Semoga anak-anak belum lelah menyaksikan dan mendengarkan penjelasan dari Miss. Untuk lebih memahaminya, Miss tugaskan anak-anak untuk mengerjakan latihan soal-soal berikut. Miss beri waktu 1 minggu untuk menyelesaikannya. Dan ingat kirimkan tugas pada classroom. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran hari ini.